dibodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Sontolo ya tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama 14, tapi bukan 14 tahun 2008, ini 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransparansikan, mengembangkan, menyebarluaskan pengetahuan teknologi bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik. Bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Ya, jadi bukan asal ngomong. Tapi ada jabatan fungsional di sana. Jabatan fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri, ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget. Jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang menurut apakah itu bukti-buktinya nanti mau dikatakan asal tidak? Yang saya jelas satu, legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi? Saya khusnudzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu boleh saya jawab. Dulu nih. Yang penting nanti beliau akan dipanggil sebagai saksi terlapor ya, responnya ya tinggal membeberkan aja argumentasinya terhadap yang kita berikan sebagai barang bukti di Polda Metro. Roy Suryo langsung ditahan usai ditetapkan tersangka fitnah ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo alias RS dan 7 orang lainnya sebagai tersangka kasus fitnah atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kenapa yang tanya ijazah semua dikriminalisasi dari mulai Bambang Tri dan Suginur? Ini kadang-kadang lah, ini otak-otak udah otak sakit ini. Ini kriminalisasi gimana sih? Ini kan udah jelas-jelas nih kan. Ini dari zaman dinasti Ying, dinasti Jet yang namanya orang menghina, pencemaran nama baik, mengadu domba, itu ya pasti salah. Bukannya kriminalisasi nih. Coba nih, kamu menghina saya nih. Kamu menghina saya, kamu memfitnah saya. Ya pasti saya laporin. Astagfirullahaladzim. Ini orangnya sakit apa gimana ya? Gitu. Si Panci ini kayaknya emang udah mulai mumet ya guys ya. Sekarang udah terungkapkan istilahnya, dia itu melakukan penelitian. Ditanya dia itu penelitian, dasar penelitiannya apa? Bilang ijazahnya Pak Joko itu palsu. Dia bilang saya meneliti karena saya melihat ijazahnya di sosial media. Berarti kalau dia melakukan penelitian tanpa melihat ijazah aslinya itu ngawur namanya ya. Di mana-mana orang meneliti itu pasti ngelihat ya, lihat aslinya, dicermati, dilihat, itu baru diteliti namanya. Sama halnya kayak lu ya, Panci, lu tuh misalnya mau yang namanya meneliti yang namanya buah apel. Masa lu dari gambar apelnya doang lu bisa tahu kandungan vitaminnya, kadar airnya, mengandung apa aja? Kan nggak mungkin. Otomatis tuh lu tuh harus memeriksa fisik asli dari apelnya, itu baru lo bisa tahu isi dan kandungannya. Lah ini lo ijazah Jokowi ngadi-ngadi, baru udah dari sosial media lo bilang lo berani ngomong kalau ijazah Pak Jokowi asli, padahal lo nggak pernah lihat ijazah aslinya. Lo itu mumet apa gimana sih? Udahlah, kalian biar rombongan Panci ya, udahlah menyerah, lu gak akan menang lawan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu diem gitu kan, tapi dia itu pasti menang. Karena apa? Karena dia bener. Lu yang orang sibuk cari kesalahannya Jokowi, ngatain jasanya Jokowi palsu, ternyata lu ngadi-ngadi ya. Penelitian tuh ngadi-ngadi dan gak masuk akal. Aneh lu semua ya. Halo kawan, selamat pagi kawan. Kita tahu semuanya Pak Jokowi itu pemimpin yang terbaik di Indonesia. Mungkin 1000 tahun atau 10.000 tahun lagi belum tentu ada seorang pemimpin seperti Pak Jokowi yang memperhatikan rakyat kecil ya. Ya, memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berani melawan para mafia-mafia, pada kaum-kaum yang sesat yang ingin berkuasa di negeri ini ya. Pak Jokowi cuma hanya seorang tukang kayu,
Tapi dia berani. Dunia aja dilawan sama dia. Dunia, Eropa, Amerika, Freeport nggak bisa berkutik, diminta sahamnya harus lebih. Negara-negara asing tuh harus menanamkan modalnya di Indonesia kalau ingin meminta tambang, hasil tambang Indonesia harus bikin smelter. Mana ada yang kayak gitu berani, ha? Negara luar aja belum pernah ada kejadian kayak gitu. Negara yang berkembang ya, yang bahannya diambil, diekspor. Cuma Pak Jokowi. Cuman untuk kalian ini yang tukang bikin fitnah itu ece-ece. Bukannya dia takut ke pengadilan tuh, bukan. Karena kalian tuh kayak upil, nggak perlu diladenin. Ya, Cukup anak buahnya aja, cukup relawannya aja, cukup pendukungnya aja. Kecuali musuh-musuh besar baru dia turun tangan ya. Mari tetap waras selalu ya. Bukan kondisi gacor, kondisi celegeg. Roy Suryo, Rismon Tiva, sampai jelang maghrib nih, tinggal bentar lagi pengadilan, masih ngomongin fotokopi, dianalisis segala macam. Pengadilan itu, ahli hukum bilang berkali-kali, yang penting hakim itu lihat mana bukti itu, surat itu, ijazah mana kertas ijazahnya, ijazah palsu yang mereka tuduh palsu atau ijazah asli yang barangnya bukan fotokopinya. Satu, kedua saksi, mana saksinya, ada nggak yang melihat pembuatan ijazah palsu atau apa. Tiga, keterangan ahli. Ya ahli ya keterangannya juga tidak jauh-jauh dari itu. Kalau tidak, ya ahlinya dianggap sabeleng. Ibaratkan kita nih, kasus di RT kita maling panci. Nih ibu-ibu yang pancinya dicuri, dia kan bawa saksi. Tetangga saya ini saksinya. Si Royke gondol panci, bawa kabur. Hakim tanya saksi, benar kamu lihat si Royke gondol panci? Benar yang mulia. Ada saksi. Atau pancinya sekalian, kamu lihat pancinya ada di rumah si Royke. Saya lihat itu panci saya ada di rumah si Royke. Nah, itu jelas ya, Pak ya. Ada saksi, ada surat, ada barangnya. Baru itu hakim tuh semudah itu nanti memvonis, semudah itu. Nah sekarang Rismon, Tiva, Roy ngomongin fotokopi kejundrungan. Udah maghrib nih, udah mau maghrib. Tantang petenteng, nantangin UGM, giliran ditantangin balik, bilangnya mau silaturahmi aja. Ini kan di bulan Ramadan, kita saling silaturahmi aja, saling maaf-memaafkan gitu maksudnya. Belum, Lebaran nanti. Itu pun kalau udah dimaafkan, kalau nggak dimaafkan, masuk aja dalam bui. Oke? Selama ini Roy Suryo selalu mengaku sebagai seorang peneliti. Nah, pada faktanya, peneliti yang mana yang sepak terjangnya itu merugikan orang? Dalam kasus ini, dia meneliti sebuah dokumen yaitu ijazah Jokowi, dan dia dikatakan sebagai dokumen yang palsu. Bahkan bukan cuma dokumen fisiknya aja yang dikatakan palsu, tapi proses akademik dari Jokowi itu sendiri pun juga selalu dipermasalahkan oleh kubu Roy Suryo CS yang mengatakan bahwasanya Jokowi itu secara proses akademik juga nggak lulus sebenarnya di UGM dan lain sebagainya. Kepalsuan ini dituduhkan bukan cuma sekedar dokumen yang palsu, ataupun daripada proses akademisnya juga yang dianggap sebagai palsu. Jelas ini sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan martabat seseorang, terlepas dia mantan presiden atau siapapun itu. Apalagi jika orangnya masih hidup dan dia sebagai peneliti tidak mengambil data primer atau melakukan wawancara langsung dengan yang punya dokumen yang bersangkutan. Ini bukan lagi penelitian, tapi ini adalah pembunuhan karakter dan fitnah. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen-komen. Suryo, di mana-mana kalau masalah legalisasi ijazah itu urusannya kampus atau urusannya sekolah, ya. Kamu kalau terus nyerang Pak Jokowi ya, menganggap itu kesalahannya Pak Jokowi ya, kenapa seperti ini, ketik kok be kampusmu dewi goblok.
jengkel aku ya. Jengkelin Ini ngobok-ngobok masalah administrasi ya, yang dimana itu bukan kewenangan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya sekedar menyodorkan ya, terus sudah di tanda tangan, sudah di stempel, ya sudah diterima balik ya. Kok gawe ruwet dulu, gemes aku. Hei Suryo, kalau kamu mau gugat ya, itu gugat UGM, kampusmu sendiri itu loh, gugat sana. Kalau kamu nilai, kamu pandang melakukan kelalaian dalam hal melegalisir ijazah, berani enggak? Ya Bu. Ayo tak tantang kamu, berani enggak kamu lapor UGM? Aja, Bu. Pasti itu kamu kayak itu loh, kayak tikus ya, kayak tikus kejepit, nggak berani kamu. Buskon. Tapi berisiknya minta ampun kamu. Apa yang hilang? Kok makin kesini kok makin bergeser ya? Hah? Kok keyakinanmu goyah gitu, Roy? Nah, kamu kan sekarang mempermasalahkan masalah legalisir ijazah kan? Nah, berarti kalau yang kamu permasalahkan itu stempelnya, tanda tangannya, pejabat yang melegalisir ijazahnya Pak Jokowi, berarti kamu yakin dong kalau ijazahnya Pak Jokowi itu sebetulnya asli, ya kan? Hah? Kenapa? Sudah yakin kalah kamu, Roy? Hah? Gitu ya, kamu tuh masih ya, wes ibarat kata tuh kamu apa ya? Memang kamu tuh kecil ya, tapi nyebelin gitu ya. Aslinya kayak gampang banget dipites ya. Tapi boy, kowe iki angel banget dipitese. Hah? Udah lah Roy, kamu tuh nggak usah banyak berargumen ini dan itu ya, nggak ada yang percaya ya, nggak ada yang percaya. Yang percaya itu hanya kelompokmu aja ya. Sementara ya rakyat Indonesia yang waras itu meyakini 100% ijazah Pak Jokowi itu asli, no debat deh. Yang berisik itu cuman kalian. Segelintir orang tapi sok-sokan mewakili rakyat Indonesia. Heh, rakyat ingin di rakyat sing dia tak takon ya. Kan rakyat bayaran ya itu yang menggugat terus ya, yang meyakini kalau ijazahnya palsu, dan kalau bisa memang harus dibuat palsu. Karena kentir ya pemikiran kono kuwi. Ini saya peringatkan buat gerombolan Roy Panci ya. Jangan selalu kalian mengatakan ke saya itu berapalah dibayar ibu ini ya, makanya terus membela-bela Bapak Jokowi katanya. Saya ini bukan dibayar ya, tapi saya selalu mengatakan atau menyuarakan kebenaran, kan gitu. Coba dulu kawan-kawan, apa yang saya katakan selama ini terhadap rombongan Roy Panci ini, apakah saya salah? Saya tidak salah. Karena apa? Saya selama ini melihat kinerja nyata Bapak Jokowi itu sangat nyata. Apa yang dilakukan beliau selama menjabat 10 tahun menjadi presiden, semua kinerja beliau itu kelihatan baik merakyat. Coba dulu, selama berapa tahun kalian memfitnah Bapak Jokowi, menuduh beliau itu adalah PKI, menuduh beliau itu adalah pelangak-pelongok, menuduh beliau itu tidak bisa bekerja, menuduh Pak Jokowi itu adalah dinasti, kan? Membuat rusak bangsa dan negara ini. Itulah tuduhan kalian terhadap Bapak Jokowi, kan gitu. Membohongi masyarakat. Fitnaan apa lagi yang kalian lontarkan sama Pak Jokowi? Masih banyak lagi yang lainnya, ya kan? Tentu dong kami pendukung setia Bapak Jokowi yang tahu kebenaran tidak akan terima dengan hal itu, ya kan? Tidak sewajarnya Bapak Jokowi menerima hujatan dan rendahan yang serendah gitu kalian buat terhadap beliau. Sedangkan beliau itu adalah presiden terbaik, presiden ke-7. Nyata kinerja beliau, sayang sama rakyat Indonesia ini, kan gitu. Tentu dong saya bela. Jadi saya itu bukan dibayar. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak bisa membela Bapak Jokowi, tapi saya selalu
menyuarakan suara kebenaran apa yang telah diperbuat beliau selama memimpin di bangsa ini. Semua baik-baik aja kan? Itu. Jadi kalau saya mengatakan yang benar, kata gerombolan Roy Panci ini, berapa dibayar ini ya? Jangan kamu suka makan duit haram ya, nggak halal. Itulah kata-kata si gerombolan Roy Panci ini sama saya. Kapan saya dibayar? Gerombolan Roy Panci, saya mah bukan bayaran ya. Kayaknya orang ini merasa bayaran, makanya orang ini selalu membuat narasi-narasi busuk menjatuhkan Bapak Jokowi dengan Pak Gibran. Jadi merasa orang ini, makanya dia menuduh saya seperti itu ya. Kalau saya ini selalu membuat suara kebenaran, membela Bapak Jokowi, saya paham dan saya melihat siapakah pemimpin yang bisa membuat bangsa dan negara kita ini jauh lebih maju selama ini. Bapak Jokowi kan terbukti nyata itu. Jadi tentu dong, saya sebagai rakyat Indonesia hanya memiliki suara kebenaran yang saya suarakan untuk mematahkan narasi-narasi busuk gerombolan Roy Panci selama ini. Kan gitu yang saya lakukan. Kenapa kalian bilang saya makan duit haram? Kapan saya makan duit haram? Ternak-ternak Panci. Saya jualan ya, biar kalian tahu. Jualan saya. Bukan saya dibayar ya. Itu adalah panggilan hati dan jiwa saya untuk menyuarakan suara kebenaran apa yang dilakukan Bapak Jokowi selama beliau 10 tahun menjadi pemimpin di bangsa ini. Itu. Coba dulu ngomongan apa yang kalian buat? Yang ijazah palsu lah, yang inilah, yang merusak bangsa lah. Dalam hal apa Bapak Jokowi merusak bangsa ini? Malah bangsa ini dibangun menjadi jauh lebih baik. Bukan malah dirusak. Yang merusak itu adalah gerombolan Roy Panci yang tidak senang dengan Bapak Jokowi. Gara-gara apa gerombolan Roy Panci ini tidak senang dengan Bapak Jokowi? Karena tidak mampu lawan politik Bapak Jokowi melawan beliau. Tidak akan mampu. Karena apa? Masih melekat di hati kami rakyat Indonesia kebaikan-kebaikan Bapak Jokowi selama beliau menjadi pemimpin. Itu